Saya ingin memberikan kesaksian ya. Kesaksian yang nyata ya. Dan tujuannya adalah positif dan kebaikan. Suatu ketika saya mendapatkan suatu tanda supranatural bahwa Pak Alvin Lim ini layak untuk dibela dan diperjuangkan ya. Ya, beliau sebagai manusia tentu saja tidak sempurna juga. Pasti ada kekurangannya juga. Namun terlepas dari semua itu, pandangan manusia itu berbeda dengan pandangan Tuhan ya. Bila memang negara ini bertuhan ya, bila memang negara ini bertuhan ya, silakan dibuktikan bagaimana Tuhan itu akan melaksanakan keadilan yang tidak bisa dicegah oleh manusia. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kepada mereka yang ingin mencelakai Pak Alvin Lim ya, bahwa orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan dan memperjuangkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan, mereka yang akan mencelakai itu akan menerima karma, akan menerima timbal balik yang buruk secara mereka sadari ataupun mereka tidak sadari, dan tidak hanya satu pribadi orang tersebut, tetapi berikut keturunan-keturunannya. Itu adalah kutukan ketika Tuhan marah. Ya, Anda bisa mencari informasi sendiri. Saya tidak perlu menjelaskan di sini secara panjang lebar. Kenapa saya berani berbicara seperti ini? Karena pada tahun 1996 saya berjumpa dengan Sang Terang. Dan kisahnya sudah pernah saya ceritakan. Mari kita sama-sama belajar untuk melihat apa yang tidak dilihat oleh mata. Dan mari kita belajar mendengarkan apa yang tidak didengar oleh telinga. Bila kita ingin membangun dan memperbaiki diri kita, keluarga kita, dan negara ini. Pilihlah pejabat negara dan pimpinan negara tidak hanya dari yang bisa kita lihat oleh mata kita. Pilihlah tidak hanya dari apa yang dia ucapkan yang bisa didengar oleh telinga kita. Maka pemilihan kita itu akan menuju kebaikan dan pembangunan dan menggenapi apa yang sudah Tuhan tetapkan bahwa negara kita ini akan berperan penting di akhir zaman. Namun bila kita memilih pejabat dan pimpinan yang menuju kepada kegelapan yang dikuasai oleh roh kegelapan, apapun yang dia ucapkan, apapun suku dia, apapun agama dia, apapun ras dia, iblis bisa memakai semuanya itu di dalam dimensi materi. Jangan memilih kegelapan, jangan terjebak oleh kegelapan. Pada tanggal 8 Maret 2022, saya mendapatkan suatu pertanda ya dari dunia lain bahwa Rusia akan memenangkan peperangan di Ukraina. Kesaksian tersebut saya muat di dalam Instagram dan YouTube. Beredar isu-isu mengenai bubarnya Indonesia di tahun 2024 dan tidak adanya Presiden Indonesia setelah Jokowi adalah bertentangan berlawanan dengan nubuat Nabi Yesaya yang menyatakan bahwa Indonesia berperan penting bagi dunia di masa akhir zaman.
Indonesia tetap ada walaupun masih dalam penjajahan modern. Masih bisa bertahan dan berperan penting di masa akhir zaman. Menegakkan hukum oke, tapi tidak boleh menegakkan hukum dengan melawan hukum. Karena kalau dilakukan tanpa pro justitia, itu bukan menegakkan hukum. Sama aja mereka penjahat berseragam. Ancaman itu ada 4 dis yang akan menyebabkan kita ini hancur sebenarnya. Satu, kalau penegakan hukum berputar-putar seperti sekarang, berarti kita sudah terjebak di dalam sebuah disorientasi penegakan hukum. Salah jalan kita ini. Disorientasi yang berjalan terus ini akan menyebabkan distrust. Rakyat tidak percaya. Iya kan? Kalau ada orang ngomong, matikan TV-nya. Bohong ini katanya. Mau ke pengadilan, bohong ini. Nggak percaya pengadilan. Kalau distrust ini dibiarkan terus akan terjadi disobedience, pembangkangan. Kalau pembangkangan terjadi, itulah disintegrasi. Bisa tahun depan, bisa tahun 2030, atau bisa tidak terjadi. Tergantung kita mau memperbaiki apa tidak ini. Ini suatu kebiasaan ya, bahwa segala sesuatu yang dikontrol oleh penguasa ya, sebelum harganya jatuh itu ditarik dulu ke atas. Tersandra sebenarnya. Nah, oleh sebab itu cara menyelesaikan itu bukan berkampanye besok kalau akan ada gempa besar yang menggoncang institusi keamanan negara yang tidak bisa dicegah oleh manusia. Oleh karena itu, para oknum aparat keamanan yang masih memikirkan masa depan, kebaikan bagi dirinya sendiri dan bagi keluarganya, harap mempertimbangkan untuk menyingkir, untuk tidak ikut campur, untuk tidak mendukung oknum-oknum aparat yang tidak mau bertobat. Persiapkanlah diri Anda baik-baik, masa depan Anda dan keluarga Anda. Sadar mengingatkan kepada Pak Alvin bahwa manusia itu punya keterbatasan ya, dan manusia itu sebenarnya lemah ya. Kita ini hanya satu titik. Untuk problem-problem yang terlalu besar, ya tentu saja sebaiknya kita berdoa kusyuk ya, dan menjalani suatu langkah-langkah spiritual yang tentu agar Tuhan yang bekerja ya, yang mengulurkan kasih-Nya, mengulurkan tindakannya